Tadi kita berbicara mengenai poligon dengan poligon tertutup, khusus ini untuk poligon tertutup. Karena memang disarankan sekali bahwa waktu melakukan pengukuran itu adalah menggunakan poligon tertutup, supaya kita mendapatkan koreksinya, mendapatkan kira-kira kesalahan daripada hasil pengukuran kita dan dengan mudah. Kenapa? Karena kalau tidak ada titik kontrol, ya, tidak ada yang namanya sudut tulisan awal, tidak ada sudut tulisan awal, itu kita bisa tetapkan sendiri sudut tulisan awal dengan yang namanya kodian awal. Jadi misalnya dengan kering itu sudut tulisan awalnya bisa dipakai, misalkan ini sudut tulisan awal boleh saja, tidak jadi masalah kan. Tapi minimal setelah kita membentuk begini, sudut tulisan awal ini tambahkan. Itu gunanya menggunakan poligon tertutup. Jadi tanpa misalnya kita mempunyai data titik kontrol yang sudah diketahui koordinatnya, dengan yang namanya poligon tertutup itu kita bisa gunakan untuk mengkoreksi data-data hasil pengukuran. Jadi memang nanti disarankan sekali kita menggunakan metode poligon tertutup pada waktu pelaksanaan. Nah, cukup masalahnya dengan begitu besarnya area pemetaan yang kita lakukan, ya, otomatis kita nanti kan harus membagi tim survei kita dibagi berdasarkan pekerjaan masing-masing. Jadi misalkan ini adalah tim pertama membentuk yang namanya poligon seperti ini. Kemudian ini adalah tim yang kedua dan harus begini. Ini adalah misalkan tim keempat dan ini misalkan ini kelima. Ini misalkan ke-1, kedua, ini grup ke-1, grup kedua, dan grup ke-3, dan ini grup ke-4. Dan selanjutnya, kalau cakupan darahnya cukup besar, jadi kita harus membagi berdasarkan. Poligon yang kita lakukan tadi, kan adalah poligon masih poligon 1. Jadi poligon mandiri tunggal, ya, tanpa dipengaruhi kesalahan-kesalahan yang lain. Kalau yang ini, begitu kita mengukur poligon sini, masing-masing di sini kan mempunyai kesalahan lagi, ya. Kesalahan ini akan berdampak terhadap hasil ukuran orang lain lagi di situ. Ya, begitu pula dia akan timbulkan kesalahan ini. Nah, salah satu yang bisa dilakukan untuk mengkoreksi hasil pengukuran adalah banyak sekali metode. Ya, ini salah satunya. Nah, yang pertama, ada beberapa di dalam hitungan dia itu membuat kegagalan. Ya, ada kegagalan dalam proses hitungan dia. Yang pertama itu adalah hitungan dilakukan searah perputaran jarum jam. Perhitungan kita itu adalah searah dengan jarum jam. Jadi ini, walaupun pengukuran sebaliknya, kita sudah ini adalah arah hitungan. Ya. Kemudian setiap krim dalam jari tersebut dibagi dalam seksi-seksi yang dibatasi oleh pertemuan krim. Nah, yang sekarang dimaksud dengan krim itu adalah ini. Satu poligon ini itu ditambahkan dengan krim. Jadi ini adalah satu krim. Gitu. Ya, satu krim. Kemudian setiap krim dalam jaringan tersebut dibagi dalam seksi-seksi yang dibatasi oleh pertemuan antara krim. Nah, antara ini adalah seksi. Ini adalah seksi. Ini kan pertemuan antara krim sampai ke bawah juga. Ini juga satu ada krim kedua. Ini seksi kedua. Berat bobot titik pertemuan krim atau bata seksi adalah setengah dari berat titik. Ini ketentuan. Nanti akan diketahui pada waktu proses kita diskusi ini. Ya. Kenapa? Karena koreksinya harus dibagikan. Kalau di sini misalkan ada 10 detik, berarti kan 10 detik itu kepunyaan detik juga, dan 10 detik kepunyaan detik itu harus dibagi dua. Berarti yang ini 5 detik, yang ini biasa 3 detik. Nah, koreksi pada seksi yang merupakan batas antara krim sama besar tapi mempunyai tanda yang berbeda.
Jadi antara seksi yang ini, ya, antara tanda batas ini dengan yang ini, misalkan kita mau mengawali antara satu dengan dua, antara batas yang ini, batas antara satu dengan dua, koreksi di sini, ya, koreksi di sini jadi plus. Kemudian koreksi untuk selisih aktif dan selisih melihat berbanding lurus dengan jarak. Itu seperti halnya yang pertama itu. Ya. Nah, kemudian juga sudut titik sentral kita 360. Ini kalau ada titik sentral ya, tapi kan kita tidak lihat. Itu kalau titik sentral itu biasanya triangulasi. Sehingga di dalam segitiga itu bukan itu pasti. Tapi kan tidak. Ini besar itu, ini pasti 360 kan? Hampir ya.